Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Barokatul Fitriah. Saya di sini mempunyai tugas dari Ibu Fatimah Zahra untuk membahas tentang dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, sejarah lahirnya dinasti Umayyah. Nama Daulah Umayyah itu berasal dari nama Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf, yaitu salah seorang yang dari pemimpin-pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah ini senantiasa bersaing dengan pamannya, yaitu Hashim bin Abdi Manaf, untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat dan bangsanya. Ia memiliki unsur-unsur kualifikasi yang diperlukan untuk berkuasa di zaman jahiliyah. Orang-orang yang memiliki ketiga unsur-unsur ini di zaman jahiliyah berarti telah mempunyai jaminan untuk memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Dalam susunan pertentangan yang sangat memuncak antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah yang telah menolorkan perang saudara pada akhir masa Khalifah Khulafaur Rasyidin. Lahirnya Daulah Umayyah di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan tahun 41 Hijriah. Bani Umayyah baru masuk Islam setelah Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah atau disebut Fathul Mekah. Pada dasarnya Bani Umayyah sudah sangat lama berkeinginan untuk menjadi khalifah, tetapi mereka belum berani menampakkan keinginannya itu pada masa Abu Bakar dan Umar. Barulah setelah Umar meninggal, mereka menyokong atau mendukung pencalonan Utsman sebagai khalifah dalam musyawarah yang dilakukan oleh 6 orang sahabat. Sejak saat itulah Bani Umayyah mulai meletakkan dasar-dasar untuk menegakkan khilafah Umayyah. Pada masa Utsman bin Affan, inilah Muawiyah mencurahkan segala tenaga dan kemampuan untuk memperkuat dirinya dan menjadikan daerah Syam sebagai kekuatannya atau pusat kekuasaannya. Di masa Khalifah Utsman bin Affan yang merupakan salah seorang anggota klan Bani Umayyah, Muawiyah dikukuhkan menjadi gubernur di Syria, sehingga tercapailah kekuasaan Bani Umayyah atas orang-orang Quraisy di zaman Islam. Sebagaimana pernah mereka alami pada zaman jahiliyah. Ketika Khalifah Utsman terbunuh, Muawiyah masih tetap memegang kekuasaan di sana. Hal ini memungkinkan bagi untuk dapat berjuang terus melawan Ali. Berdirinya dinasti Bani Umayyah ini dilatar belakangi oleh peristiwa tahkim pada perang Siffin setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan beserta sejumlah sahabat lainnya angkat bicara di hadapan manusia dan mendorong mereka agar menuntut darah Utsman dari orang-orang yang telah membunuhnya. Tragedi kematian Utsman bin Affan selanjutnya dijadikan dalil untuk mewujudkan ambisinya. Muawiyah dan pengikut menuntut kepada Khalifah Ali, pengganti Utsman, agar dapat menyerahkan para pembunuh Utsman kepada mereka. Karena tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak Muawiyah menjadikannya sebagai alasan untuk tidak mengakui kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan memisahkan diri dari pemerintah pusat. Langkah pertama yang diambil oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi pembangkang Muawiyah adalah mengutus Abdullah al-Bajali kepada Muawiyah agar bersedia mengakui dan membalasnya seperti yang dilakukan oleh gubernur-gubernur dan kaum-kaum muslimin lainnya dan tidak memisahkan diri dari pemerintah pusat. Karena kebuntuan tersebut, pecahlah pertempuran antara kedua belah pihak, yaitu pihak Ali bin Abi Thalib dan pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Setiap hari Ali bin Abi Thalib mengirim seorang pemimpin pasukan untuk maju bertempur. Begitu juga dengan Muawiyah. Kedua belah pihak akhirnya bertemu di meja perundingan melalui tahkim, yaitu penunjukan dua pihak yang berselisih terhadap seseorang yang adil dengan tujuan agar memberi keputusan
terhadap dua pihak tersebut. Peristiwa tahkim ini dimenangkan oleh pihak Muawiyah dengan mengajukan usulan kepada pihak Ali untuk kembali kepada hukum Allah. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya akibat dari kemenangan diplomasi di Perang Siffin dan terbunuhnya Khalifah Ali saja. Dari sejak semula gubernur Syria itu memiliki rasional yang solid bagi landasan pembangunan politiknya di masa depan. Dinasti Bani Umayyah berkuasa selama 90 tahun, sejak 41 Hijriah sampai 132 Hijriah. Dengan berbagai cara, Muawiyah dapat menduduki jabatan khalifah dan menjadikannya sebagai hak keturunannya. Dengan demikian, Muawiyah telah mengubah sistem politik musyawarah dengan sistem monarki. Di antara 14 orang khalifah Bani Umayyah, sebagai khalifah memiliki pengaruh yang kuat dan sebagian lagi merupakan khalifah-khalifah yang lemah. Adapun khalifah-khalifah Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, Marwan bin Al-Hakam, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Yazid bin Abdul Malik, Yazid An-Naqis bin Al-Walid, Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik, Marwan bin Muhammad. Seiring dengan berjalannya waktu, jatuhnya dinasti Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi dan bangkitnya dinasti Bani Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal sejak rapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus, dengan segala konflik yang ada pada tubuh Bani Umayyah, menjadikan Bani Abbasiyah maju sebagai pengganti kepemimpinan umat Islam. Wajah revolusi kepemimpinan Abbasiyah terhadap Umayyah banyak mendapat simpati dari masyarakat, terutama dari kalangan Syiah. Nama dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad yang bernama Al-Abbas ibnu Abdul Al-Muthalib ibnu Hisham. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah Al-Hassaf ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab mereka adalah dari cabang Bani Hashim yang secara garis keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut mereka, Bani Umayyah menguasai bangku kekhalifahan Islam secara paksa dan melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka mengadakan gerakan yang luar biasa, melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Setelah meruntuhnya dinasti Umayyah dengan cara membunuh Marwan sebagai khalifahnya pada tahun 750 Masehi, Abu Al-Abbas mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Sebelum wafat, Al-Sahaf mengangkat saudaranya Abu Ja'far dengan gelar Al-Mansur, yang artinya Sultan Tuhan di atas buminya. Ialah khalifah terbesar membangun dinasti. 35 orang khalifah berasal dari keturunannya. Selama 22 tahun masa khalifahannya, ada beberapa hal yang besar yang pernah dilakukannya sebagai kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Pada masa kepemimpinan Harun al-Rasyid, masyarakat hidup cukup mewah, seperti yang digambarkan dalam Masyarakat atau Hikayat 1001 Malam. Kekayaan yang banyak dipergunakan khalifah untuk kepentingan sosial. Rumah sakit didirikan, dokter utama dan farmasi dibangun. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, kota Baghdad juga menjadi saingan satu-satunya Bizantium. Peradaban Islam mengalami puncak kejayaan pada masa Daulah Abbasiyah. Perkembangan ilmu pengetahuan sangat maju. Kemajuan ilmu pengetahuan diawali
Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.